Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapardiono. Saya dosen pada Prodi Hukum di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya di Universitas Muhammadiyah Purworejo diminta untuk mengajar beberapa mata kuliah yang saya ajarkan seperti misalnya sosiologi hukum, politik hukum, hukum agraria, dan negara hukum dan demokrasi. Pada pembuatan video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya mengajar pada mata kuliah politik hukum. Yang saya ajarkan pada siang hari ini adalah pertemuan yang keempat yang mengambil tema konfigurasi politik dan produk hukum. CPMK yang kami ambil adalah menjelaskan konsep dan teori politik hukum serta menganalisis hubungan hukum dan politik. Sedangkan sub CPMK-nya adalah bagaimana mahasiswa supaya mampu menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning dengan diskusi kelompok serta presentasi kelompok. Secara umum, kuliah akan saya bagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Dalam tahap pendahuluan, nanti mahasiswa akan saya minta untuk review pertemuan sebelumnya seperti apa, bagaimana mahasiswa menguasai materinya atau tidak. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan inti dari konfigurasi politik dan produk hukum. Kemudian setelah itu, mahasiswa akan saya minta untuk diskusi kelompok dalam kerangka mendiskusikan tema-tema undang-undang existing, mana yang masuk dalam kategori yang demokratis maupun dalam kategori yang otoriter. Setelah itu diakhiri dengan penutup dengan cara melakukan evaluasi apakah mahasiswa sudah mampu mempunyai keterampilan sesuai dengan sub CPMK-nya atau belum. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Setelah itu mari kita saksikan selanjutnya dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik semuanya, mari kita buka kuliah kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mata kuliah politik hukum. Pada hari ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama kita akan mencoba review ulang pelajaran kita di minggu yang lalu. Ini pertemuan yang keempat. Kita akan bicara review terhadap pelajaran yang telah kita sampaikan pada minggu lalu. Kemudian hari ini pada intinya nanti kita akan sampaikan tentang apa capaian yang akan kita peroleh pada pertemuan hari ini. Kemudian tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang konfigurasi politik dan produk hukum. Nanti setelah saya akan menjelaskan tentang secara garis besar tentang apa itu konfigurasi politik dan produk hukum. Nanti adik-adik akan saya minta untuk diskusi kelompok. Nanti akan membahas tentang gimana sih kira-kira produk hukum yang yang demokratis itu yang seperti apa, produk hukum yang otoriter itu yang seperti apa. Nanti kita ajak adik-adik untuk bisa menganalisis produk-produk hukum itu sehingga kita bisa mengerti gitu. Mengapa produk hukum itu kita sebut sebagai produk hukum yang demokratis atau produk hukum tersebut adalah produk hukum yang otoriter. Baik, saya kira ini secara garis besarnya, jadi adik-adik juga bersiap untuk nanti kira-kira mencari kira-kira undang-undang apa sih yang masuk dalam kategori-kategori itu, gitu ya. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mulai ke pembahasan intinya, saya akan coba review ulang ya pelajaran yang kita sampaikan pada minggu lalu itu kira-kira nyantol enggak gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang mahasiswa ada yang punya
pekerjaan banyak atau sedang banyak tugas pada mata kuliah lain sehingga kadang-kala nggak perhatian ya. Tapi saya yakin adik-adik semuanya ini memperhatikanlah tempo hari gitu ya. Baik, saya akan bertanya kepada adik-adik semuanya, kira-kira politik itu apa? Kita ini kan selalu berhubungan dengan politik, ya enggak? Setiap hari kita berhubungan dengan politik. Untuk pengertian tentang politik, barangkali ada yang bisa menjelaskan? Mbak Nida? Ya. Menurut Miriam Budiarjo, berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Ya, baik. Saya kira demikian ya. Banyak ahli mendefinisikan tentang politik. Salah satunya adalah Ibu Profesor Miriam Budiarjo tadi mengatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan negara dan bagaimana negara itu membuat keputusan-keputusan untuk mencapai tujuannya. Kira-kira seperti itu. Coba ada yang lain? Mbak Gesya, silakan. Politik menurut Ramlan Surbakti, politik itu sendiri merupakan proses interaksi pemerintah dengan masyarakat yang dimana itu dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang meningkat kehidupan bersama. Baik, jadi menurut Pak Ramlan Surbakti ya, Pak Ramlan Surbakti itu profesor ilmu politik di dosen Universitas Erlangga, gitu. Jadi sudah menjelaskan tentang pengertian politik. Jadi kalau kita kemudian membuat satu kesimpulan, sesungguhnya politik itu adalah segala sesuatu yang membahas tentang kekuasaan, tentang negara, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan seterusnya. Jadi itu terkait dengan politik. Jadi kalau kita ditakut-takutin, jangan bicara tentang politik, ya nggak bisa gitu dong, ya kan? Kita ini mahasiswa hukum yang memang belajar tentang politik hukum gitu. Nah, kalau kemudian tentang politik hukum, ya, kalau politik kan memang dipelajari oleh ilmu politik, sementara kita kan belajar tentang politik hukum, gitu ya. Barangkali ada yang bisa menjawab, kira-kira politik hukum itu apa pengertiannya? Silakan, Mbak Rosi, silakan Mbak Rosi. Politik hukum menurut Mokhtar Kusuma Atmaja adalah kebijakan negara dalam menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan mendorong perubahan masyarakat menuju pembangunan nasional. Ya, bagus sekali. Jadi menurut Pak Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum itu adalah alat yang digunakan untuk merekayasa sosial. Gitu. Beliau sering bicara bahwa law as a tool of social engineering. Baik, selain Pak Mokhtar Kusuma Atmaja, barangkali ada pendapat lain yang ingin menyampaikan? Silakan Mbak Lola. Jadi politik hukum menurut Pak Sarcipto Raharjo itu aktivitas memilih tujuan sosial yang hendak dicapai melalui hukum serta menentukan cara-cara yang paling tepat agar hukum mampu mewujudkan tujuan tersebut. Ya, baik, Pak Sarcipto Raharjo saya kira adalah seorang yang sangat ahli di bidang sosiologi hukum, termasuk politik hukum ya, profesor hukum di Universitas Diponegoro. Saya kira itu menjadi salah satu panutan kita. Beliau mengatakan bahwa hukum bersifat substantif keadilan. Jadi politik hukum itu tentu mencapai keadilan yang lebih substantif, kira-kira seperti itu. Ada yang berpendapat lain tentang politik hukum ini? Saya persilahkan. Silakan Mbak Jian. Politik hukum menurut Muhammad Mahfud MD, legal policy atau garis kebajikan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama demi tujuan mencapai tujuan negara. Ya, baik. Bagus sekali ya Mbak Jian ya. Jadi kita sudah belajar dari 3 ahli ya, termasuk Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu sering disebut sebagai bapak politik hukum di Indonesia. Teorinya sangat digunakan dalam mata pelajaran politik hukum di berbagai fakultas hukum di seluruh Indonesia. Jadi intinya beliau mengatakan bahwa politik hukum itu legal policy, yang artinya adalah kebijakan negara dalam kerangka untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Baik, adik-adik semuanya, kira-kira itu ya
kita sudah mengingat-ingat yang tempo hari minggu lalu yang kita pelajari. Hari ini kita akan bicara tentang konfigurasi politik, gitu ya. Apa itu konfigurasi politik dan apa hubungannya konfigurasi politik itu dengan produk hukum? Itu, nah kita akan belajar di sini. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ada 2 konfigurasi politik itu yang menghasilkan produk hukum yang berbeda. Yang pertama adalah demokratis dan otoriter. Gitu. Apa itu demokratis dan otoriter? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Tapi hari ini kita akan membahas tentang sub CPNK yang ingin kita peroleh hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia. Sehingga adik-adik nanti setelah pertemuan hari ini kita harapkan adik-adik bisa menganalisis produk hukum yang ada ini adalah masuk dalam kategori responsif atau masuk dalam kategori otoriter. Kira-kira seperti itu secara garis besar nanti di akhir pertemuan kita nanti. Baik, selanjutnya ada 2 konfigurasi politik. Yang pertama adalah konfigurasi politik yang demokratis. Konfigurasi politik yang demokratis itu ditandai dengan kebebasan berpendapat. Jadi kalau suatu negara kebebasan berpendapatnya itu dijamin sebaik mungkin, itu masuk dalam salah satu ciri. Kemudian yang kedua, pers bebas. Pers itu diberi kebebasan atau tidak, dihambat atau tidak, dan seterusnya. Partai politik berkembang dengan baik, itu ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, DPR berfungsi mengawasi secara optimal, check and balance oleh DPR. Kemudian peradilan yang independen. Peradilan kita hari ini independen atau tidak? Misalnya seperti itu. Itu sebagai bagian dari analisis. Kemudian yang keenam itu partisipasi masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Ini semuanya adalah ciri-ciri konfigurasi yang demokratis. Gitu. Saya lanjutkan. Kemudian produk hukum yang dihasilkan, konfigurasi politik yang demokratis itu akan menghasilkan produk hukum yang responsif. Responsif itu merespon apa yang diingini masyarakat, aspiratif, aspirasi masyarakat diterima, mencerminkan kebutuhan dari masyarakat. Jadi apa yang dirasakan masyarakat itu diakomodir oleh kepentingan pemerintah. Itu produk hukum yang demokratis, ciri-cirinya seperti itu. Produk hukumnya nanti responsif, aspiratif, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Produk konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif. Itu intinya seperti itu. Kemudian sebaliknya, konfigurasi politik yang otoriter itu akan menghasilkan produk hukum yang otoriter. Itu kesimpulannya seperti itu. Namun ada beberapa perincian, ciri-ciri konfigurasi politik yang otoriter itu yang seperti apa? Yang pertama, kekuasaan terpusat. Itu kekuasaan terpusat di satu tangan, misalnya di tangan eksekutif, misalnya seperti itu. Kemudian kritik dibatasi, nggak boleh ada kritik. Orang yang mengkritik kriminalisasi, misalnya seperti itu. Kemudian pers dikontrol, pers nggak boleh memberitakan sesuatu seenaknya gitu, harus dikontrol, ada proses sensor dan seterusnya gitu. Kemudian DPR lemah, DPR harusnya check and balance terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif, tapi DPR kemudian tunduk kepada kekuatan yang lain, misalnya tunduk pada kekuatan eksekutif. Kemudian ciri yang kelima, kebijakan ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan ditentukan oleh pemerintah. Kemudian akibatnya kontrol publik terhadap kekuasaan menjadi sangat terbatas. Jadi masyarakat kemudian tidak bisa mengontrol
kekuasaan yang dipegang oleh para pejabat-pejabat negara kita. Nah, produk hukum dari konfigurasi politik yang otoriter itu menghasilkan produk hukum yang konservatif, produk hukum yang represif, dan produk hukum yang melindungi kepentingan penguasa. Jadi kesimpulannya, konfigurasi politik yang demokratis itu akan menghasilkan produk hukum yang demokratis, responsif, aspiratif. Produk hukum yang otoriter itu akan menghasilkan produk hukum yang otoriter pula, konservatif, represif, dan melindungi kepentingan penguasa. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau adik-adik sudah jelas apa yang saya sampaikan, adik-adik hari ini saya beri PR, dikerjakan sekarang untuk berdiskusi kelompok. Gitu ya. Mungkin nanti bisa dibagi 3 atau 4 gitu. Saya akan memberikan tugas, 1 tugasnya adalah mencari undang-undang existing yang berlaku hari ini yang masuk kategori responsif atau kategori demokratis dan undang-undang yang masuk kategori otoriter yang karakternya adalah represif. Sudah jelas kira-kira tugasnya? Jadi adik-adik memilih undang-undang existing hari ini yang masih berlaku, kemudian dianalisis. Nanti dalam diskusi kelompok tersebut, dianalisis mengapa undang-undang ini masuk kategori responsif dan masuk kategori undang-undang yang represif. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, saya persilahkan untuk membagi kelompok masing-masing menjadi 3 kelompok. Saya persilahkan. Persilakan. Baik, kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Apa yang undang-undangnya apa yang existing? Undang-undangnya UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau KIP. Oke, kenapa kok memilih itu? Mengapa memilih ini? Karena melalui undang-undang ini masyarakat berhak mengetahui kebijakan pemerintah, mengakses dokumen publik, serta mengawasi penggunaan anggaran negara. Selain itu, UU ini juga membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menutup informasi yang seharusnya diketahui masyarakat, sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokrasi dan partisipatif. Gitu. Ya, baik. Jadi itu masuk kategori apa kalau seperti itu? Yang responsif. Responsif ya. Mengapa responsif? Karena undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat pasca reformasi 1998 yang menghendaki pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Jadi merespon aspirasi dari masyarakat ya. Ya, baik. Baik, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 sudah memperoleh materinya apa? Sudah ya? Undang-undang apa yang didiskusikan? Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Undang-undang ini masuk kategori apa? Demokratis atau otoriter? Otoriter. Masuk kategori otoriter. Kenapa kok bisa dikatakan sebagai undang-undang yang konfigurasi otoriter? Karena pembahasannya yang dinilai sangat cepat dan terdapat demonstrasi besar dari serikat pekerja, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil yang tidak didengar oleh pemerintah. Oke, jadi intinya Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan sangat cepat, dikritik banyak komponen masyarakat ya, mahasiswa, buruh dan seterusnya, tapi tidak didengarkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap mengesahkan tanpa memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Kira-kira seperti itu ya garis besarnya ya. Baik, adik-adik semuanya, saya kira waktu 10 menit yang kita berikan untuk diskusi kelompok sudah cukup. Adik-adik saya kira sudah menulis poin-poinnya kira-kira seperti apa. Oleh karenanya sesi berikutnya kita akan presentasi kelompok ya.
Saya persilahkan nanti dua kelompok maju ke depan, mungkin kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang sudah dihasilkan dalam diskusi kelompok kalian. Saya persilahkan yang pertama barangkali kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jenis undang-undang apa yang termasuk dalam konfigurasi otoriter. Yaitu kami sudah mendiskusikan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dan kenapa ini dikatakan sebagai konfigurasi otoriter? Karena yang pertama pembahasannya dinilai sangat cepat. Yang kedua juga beberapa mahasiswa, para pekerja, dan organisasi masyarakat sipil itu sudah melakukan demonstrasi besar-besaran, tetapi tetap saja aspirasi mereka tidak didengar oleh pemerintah. Dan juga proses pembentukan dianggap kurang partisipasif oleh sebagian kalangan. Artinya undang-undang ini dibentuk hanya untuk keuntungan beberapa oknum saja tanpa melihat background dari masyarakat. Setelah itu juga Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 91 menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat, artinya dia karena terdapat cacat prosedural. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok 3 saya persilahkan untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Saya persilahkan untuk maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang produk hukum dalam konfigurasi yang termasuk dalam demokratis atau otoriter. Kebetulan kami mendapatkan yang demokratis ya. Pertama kita mendapatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama karena menjawab kebutuhan masyarakat, di mana itu perkembangan perdagangan dan industrialisasinya itu menyebabkan posisi konsumen sering lebih lemah dibanding pelaku usaha. Lalu ada poin kedua yang memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Pertama itu karena hukumnya itu responsif berpihak pada kepentingan masyarakat. Lalu poin ketiga dibentuk untuk kepentingan publik yang tujuan utamanya undang-undang ini bukan memperbesar keuntungan pelaku usaha ataupun pemerintah. Lalu untuk poin yang keempat itu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana. Sekian. Baik, kita cukup ya? Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita beri aplaus. Baik, saya kira kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok dan presentasi. Saya minta untuk kursi untuk segera dikembalikan seperti dalam posisinya. Saya persilakan sesuai dengan posisinya yang tadi. Baik, adik-adik, kita sudah menyelesaikan satu sesi. Kita sudah di akhir kuliah. Jadi inti daripada kuliah kita pada hari ini adalah kita mengetahui bahwa produk hukum itu bukan sesuatu yang netral, tapi produk hukum itu sangat terpengaruh oleh konfigurasi politik, gitu ya. Jadi ada dua konfigurasi politik yang demokratis itu akan menghasilkan produk hukum yang responsif, yang aspiratif, gitu. Sedangkan produk hukum yang konfigurasi politik yang otoriter itu akan menghasilkan produk hukum yang represif, otoriter, dan seterusnya. Nah, kita harapkan adik-adik bisa menganalisis, itu tadi tujuan utamanya pertemuan kita hari ini adalah adik-adik bisa menganalisis kalau ada produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, kita bisa menganalisis apakah ini produk hukum yang demokratis ataukah produk hukum yang otoriter. Jadi kira-kira itu pertemuan kita hari ini.
Saya persilahkan kalau masih ada pertanyaan. Cukup? Cukup ya? Cukup jelas semuanya? Alhamdulillah. Baik, adik-adik semuanya, kalau sudah dirasa cukup, tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, ada kesalahan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, adik-adik yang sangat saya hormati. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran kita semuanya. Sekian dari saya, dan kesalahan saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.